Rekan-rekan media yang saya hormati, seluruh kegiatan Bapak Presiden di Seoul baru saja selesai, yaitu terdiri dari pertemuan dengan para CEO, kemudian pertemuan terpisah dengan Hyundai dan LG, dan pertemuan bilateral dengan Presiden Yoon yang merupakan inti dari pertemuan selama kunjungan Bapak Presiden ke Seoul dan diakhiri dengan jamuan kenegaraan. Melengkapi apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dalam press briefing, joint press briefing, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini adalah pertama kali kedua presiden bertemu sebelum beliau berdua sudah melakukan pembicaraan per telepon. Komitmen kedua presiden sangatlah jelas untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang ekonomi. Pada saat bertemu dengan para CEO, minat untuk melakukan perluasan dan investasi baru di Indonesia cukup besar. Pak Bahlil nanti akan menyampaikan beberapa komitmen investasi baru yang muncul dalam pertemuan CEO hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perdagangan kedua negara, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada bulan Januari sampai Mei tahun ini, Indonesia sudah memperoleh surplus lebih dari 500 juta US dollar. Dan kalau kita lihat angka-angka sebelumnya, selama ini kita mengalami defisit. Kemudian kalau kita lihat perdagangan 2021, angkanya sudah melebihi 18 miliar. Maka angka perdagangan sekali lagi mengalami peningkatan yang sangat tajam dibanding misalnya tahun sebelumnya 2020 yaitu di angka 13 miliar. Indonesia masih terus mendorong agar hambatan tarif dan non-tarif terutama untuk produk pertanian Indonesia dapat dihilangkan. Sementara itu di bidang investasi Korea Selatan saat ini menduduki posisi ke-6. Tadi saya sudah sebutkan bahwa komitmen untuk penambahan investasi baru sangat jelas. Akan dijelaskan oleh Pak Menteri Investasi. Rekan-rekan, selain itu isu yang terkait dengan kerjasama water treatment juga sedang banyak dilakukan antara dua negara, termasuk dalam pembangunan di IKN dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Pak Menteri PUPR akan menyampaikan detailnya nanti. Selain itu, di bidang ketenaga kerjaan teman-teman, sebagai informasi terdapat lebih dari 28.000 pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Ini adalah data yang kita ambil bulan Maret 2022. Sebagian besar pekerja pada sektor manufaktur dan perikanan. Kita melihat adanya peluang untuk semi dan skilled labor. Dan Indonesia mengusulkan kiranya MOU mengenai penempatan tenaga kerja yang dimiliki dua negara sejak tahun 2012 sudah waktunya ditinjau kembali. Antara lain dengan menambahkan sektor atau bidang pekerjaan yang dapat diisi. Sementara itu kedua pemimpin tentunya juga melakukan diskusi mengenai beberapa isu kawasan internasional seperti isu denuklirisasi Semenanjung Korea, isu Myanmar, dan lain-lain. Presiden juga telah menyampaikan secara langsung undangan kepada Presiden Yoon untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Tahun depan tentunya kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan akan lebih intensif dengan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Dari saya sebagai penutup dan dengan selesainya kunjungan Presiden ketiga negara yaitu ke RRT Jepang dan Korea Selatan, beberapa hal yang dapat kita ambil. Pertama, kunjungan ini telah berhasil memperkokoh kerjasama ekonomi. Pendekatan kerjasama yang dibangun Indonesia selalu berdasarkan pada kerjasama yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Kepercayaan pemerintah dan swasta dari tiga negara tersebut terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah kuat. Kedua, di tengah situasi dunia yang dipenuhi rivalitas dan upaya containment, Indonesia justru memperkuat rajutan persahabatan dan kerjasama konkret dengan negara-negara dunia. Upaya ini akan terus dilakukan. Dan dalam setiap pertemuan para pemimpin
memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memberikan kontribusi bagi perdamaian dan permasalahan global. Ketiga, kunjungan ini tentunya akan memperkuat dukungan bagi presidensi Indonesia, terutama semua persiapan yang terkait dengan KTT G20. Keempat, mempertimbangkan posisi strategis ketiga negara tersebut dalam hubungan dengan ASEAN dan mengingat Indonesia akan menjadi ketua ASEAN tahun depan, maka kunjungan ini juga sangat bermanfaat bagi persiapan keketuaan Indonesia tahun depan. Presiden dalam pertemuan-pertemuan mengatakan bahwa Indonesia ingin tetap terus memperkuat ASEAN, menjadikan ASEAN tetap relevan dan matters tidak saja bagi masyarakat ASEAN, namun juga bagi dunia. Dan setelah jamuan makan malam kenegaraan, Bapak Presiden, Ibu Negara bersama delegasi terbatas akan langsung bertolak menuju Jakarta dan insya Allah akan tiba di Jakarta 29 Juli dini hari. Rekan-rekan, untuk selanjutnya dengan hormat saya mohon Bapak Menteri PUPR dan akan dilanjutkan dengan Menteri Investasi untuk menyampaikan informasi detail terkait dengan kerjasama sesuai dengan portofolio beliau. Pak Men PUPR. Terima kasih Bu Menteri Luar Negeri, rekan-rekan media yang saya hormati. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sudah terjalin sejak beberapa tahun yang lalu, terutama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan Kementerian Land, Infrastructure and Transport Korea Selatan ini. Kita lihat yang selama ini yang sudah ada kerjasama adalah pembangunan dam Karyan di Banten untuk penyediaan air baku Jakarta bagian barat, termasuk pembangunan water treatment plant dan jaringan distribusinya. Kemudian juga akan ada atau sedang dilakukan feasibility study-nya untuk Semarang Smart Water System. Dalam rangka kunjungan kerja Bapak Presiden ini dan khususnya untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, Korea Selatan melalui Kementerian Environment yang membawai pengelolaan sumber daya air dan MOLID yang membawa infrastruktur, ada beberapa kerjasama yang sudah kita sepakati. Pertama, Kementerian Environment akan membantu melalui grant atau hibah pembangunan, namanya sudah bukan water treatment plant lagi, tapi water purification plant, yaitu dengan kapasitas 300 liter per detik. Kami sudah melihat kemarin di Wangson, WPP tersebut sangat, kalau saya menyampaikan, the best available technology yang sudah diaplikasikan oleh Korea Selatan, sehingga siap minum dan cukup dan sangat, bukan cukup, sangat reliable, karena kita memakai produk hasil akhirnya dilakukan ozonisasi. Kemudian yang kedua adalah membantu kita untuk membangun waste water treatment plant, jadi untuk pengelolaan limbah cair di IKN nanti. Yang sore ini akan kita lihat contohnya ada di Hanam City di dekat Seoul ini. Kemudian yang ketiga, kami juga mengunjungi Busan yang dulu di groundbreaking oleh Bapak Jokowi sendiri, Busan Eco District Smart City. Di sana sudah progresnya 3 tahun ini, land development-nya sudah hampir selesai. Kemudian ada yang namanya Smart Village. Ini merupakan desa pintar, desa yang sudah dibangun selesai 56 rumah yang dihuni oleh 400 orang. Jadi ini sedang dimonitor terus karena
dilakukan diimplementasikan 41 inovasi di dalam Smart Village tersebut. Korea Selatan ingin juga membangun Smart Village ini di IKN mulai tahun 2023. Insya Allah akan kita mulai bangun mungkin sebanyak 100 rumah untuk bisa sebagai percontohan Smart Village. Kemudian yang keempat juga karena di IKN kita juga konsepnya adalah Forest City, kita ingin melindungi Bekantan di sekitar Teluk Balikpapan, sehingga kita tidak ingin membangun jembatan yang secara fisik bisa merubah morfologi lingkungan. Kita ingin membangun immerged tunnel, bukan terowongan bawah laut, tapi immerged tunnel dengan teknologi yang baru yang sudah selesai dilakukan di Korea Selatan. Sekarang sedang dilakukan juga salah satunya di Irak. Kami sudah melihat kemarin di Busan, dan sekarang di IKN sendiri sedang diselesaikan FS-nya untuk kemudian mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan basic desainnya, sehingga akan bisa kita lakukan mulai pembangunannya tahun 2023 tersebut. Jadi 4 hal itulah tadi, jadi water purification plan, wastewater treatment plan, smart village, dan juga immerged tunnel jalan tol menuju ke IKN. Jadi 4 hal itu yang ingin dilakukan kerjasamanya Korea Selatan dengan Indonesia dalam pembangunan IKN Nusantara. Terima kasih. Pak Menteri Investasi. Terima kasih Pak Menteri PUPR. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Menlu dan Pak Menteri PUPR yang telah mengawali penyampaian terhadap kegiatan hari ini sebagai pelengkap dan perintah dari Ibu Menlu untuk menyampaikan tentang hasil pertemuan CEO dengan Bapak Presiden. Perlu kami laporkan bahwa tadi pagi tepatnya pukul 9.30 start mulai ada pertemuan CEO 10 perusahaan yang terkemuka dan sudah melakukan investasi di Indonesia dengan Bapak Presiden. Dari 10 perusahaan tersebut telah menghasilkan kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar 100,69 triliun rupiah atau 6,72 miliar US dollar. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang sektor manufaktur, kemudian industri baja, petrokimia, baterai listrik, dan pabrik kaca, serta di bidang pakaian dan sepatu. Nah, terkait dengan investasi tersebut, sebagian besar akan dilaksanakan mulai pada kuartal pertama 2023, bahkan sebagian sudah akan dilakukan di kuartal keempat 2022. Kami juga sampaikan bahwa dalam penyampaian tersebut, Bapak Presiden memberikan pemaparan kepada 10 CEO tentang kondisi makroekonomi nasional kita, yang dimana tumbuh di kuartal pertama 5,1%, kemudian foreign direct investment kita tumbuh 35%, dan juga adalah pengelolaan pandemi COVID yang salah satu terbaik di dunia. Dan ini adalah bagian terpenting untuk kemudian bagaimana mendorong agar pelaku usaha yang ada dari Korea bisa lebih percaya diri lagi. Yang kedua juga kami sampaikan bahwa Indonesia terus mendorong agar investasi di sektor energi baru terbarukan dan industri hijau dapat terus dilakukan agar ini memenuhi konsensus global. Dan pada saat bersamaan, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kecepatan, transparansi, dan efisiensi bagi proses kepengurusan izin itu bisa kita lakukan perbaikan dari hari ke hari karena dengan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Tadi ada perintah yang sama kepada kami sebagai Menteri Investasi, yang sama dilakukan juga di Jepang, bahwa kalau ada masalah segera
menghubungi kami dari Kementerian Investasi ataupun Pak Menko untuk bisa kita menyelesaikan, dan Bapak Presiden sangat serius sekali bahwa kalau tidak bisa terselesai di tingkat menteri maka diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden. Dan di dalam forum tersebut juga tadi pemaparan dari 10 CEO kita memberikan waktu, dan pada umumnya mereka semua puas dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan. Dan kami yakinkan bahwa seperti tadi Ibu Menlu menyampaikan, hari ini Korea masuk dalam urutan 6 besar dan kemarin di kuartal pertama masuk di 5 besar. Tetapi dengan realisasi investasi yang terus menerus, keyakinan saya pada tahun 2022 ini akan masuk pada 5 besar. Selain itu saya juga tadi setelah pertemuan dengan resmi dengan 10 CEO, Bapak Presiden juga menerima khusus dari Hyundai, Chairman Hyundai. Kebetulan tadi menyampaikan bahwa mereka akan melakukan ekspansi untuk mobil listrik dan R&D-nya di Indonesia. Ini masih dalam perencanaan dan juga akan ikut mengambil bagian dalam investasi di IKN. Ini sesuatu hal yang positif. Di samping itu juga tadi saya mendampingi Bapak Presiden untuk menerima LG secara khusus, di mana LG selain dari membangun EV baterai yang terintegrasi dari hulu ke hilir, khususnya untuk LG Elektronik, itu juga akan melakukan relokasi pabriknya dari China ke Indonesia termasuk R&D-nya. Dan sekali lagi LG pun tadi menyampaikan minatnya untuk mengambil bagian dalam investasi di IKN. Bapak Ibu semua, teman-teman media, tadi juga kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kami dan PT POSCO dan Krakatau Steel, di mana total investasinya sebesar 3,5 miliar US dollar ini akan masuk pada pengembangan kapasitas industri dari baja dari 6 juta ton menjadi 10 juta ton, di mana ini mempunyai spesifikasi khusus untuk menyuplai kendaraan listrik. Jadi nanti kita di Indonesia baterainya sudah dari hulu ke hilir. Kemudian sekarang mobilnya sudah, tapi tidak hanya itu kita cukup, kita pingin bahan bakunya kalau bisa kita maksimalkan semuanya dari Indonesia. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa hari ini proses memulai untuk meningkatkan kapasitas produksi di Krakatau Steel untuk spesifikasi baja mobil listrik dapat kita lakukan dan mulai start di Januari 2023. Selain dari itu, kami juga menyampaikan dalam isi MOU kami adalah kerjasama POSCO pingin juga minatnya masuk untuk ke IKN. Jadi sudah ada 3 perusahaan sebelum pemerintahnya yang sudah siap untuk masuk ke IKN. Jadi nggak benar itu kalau ada persepsi yang orang selalu meragukan apakah ada investasi untuk masuk ke IKN. Ini semuanya ini atas arahan Ibu Menlu nih, paten punya nih. Nah, yang berikut teman-teman semua, saya ingin menyampaikan bahwa minat investasi 100 triliun lebih hari ini menunjukkan sekali lagi bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh salah satu negara tertentu. Ini penting agar persepsi atau hoax yang terjadi bahwa seolah-olah kita hanya mendahulukan atau memberikan karpet merah kepada satu negara tertentu itu terjadi. Saya katakan tidak ada. Semua kita berlakukan bebas karena kita menganut asas politik bebas aktif dan ekonomi juga menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya negara mana yang siap untuk mendatangkan duitnya dengan memperhatikan aturan dan kaidah-kaidah norma yang ada di Indonesia, maka semuanya kita akan layani. Selain daripada itu, PT POSCO dan KS juga menyampaikan akan siap berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan juga melibatkan dengan UMKM. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini juga kami menandatangani MOU dengan pemerintah Korea. Dalam hal ini adalah MOTIE. Ini kita tanda tangani disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Presiden Korea
Selatan, di mana ini merupakan ruang lingkup dari energi baru terbarukan dan juga adalah kita masuk pada teknologi tingkat tinggi untuk kemudian kita mampu mengimplementasikan di Indonesia. Inilah mungkin beberapa hal yang terkait dengan kegiatan kami di Korea, dan khususnya tadi saya menggarisbawahi bahwa untuk LG yang membangun ekosistem EV baterai sebesar 142 triliun itu untuk 10 giga pertama tadi disampaikan kepada Bapak Presiden akan berproduksi paling lambat 2024 di kuartal pertama, sementara untuk ekosistem prekursor cathode dan yang lainnya akan terselesaikan di sekitar tahun 2025 dan ada sebagian yang di 2026. Demikian yang perlu kami laporkan dari Korea. Kami kembalikan kepada Ibu Menlu. Makasih Pak Menlu PUPR, makasih Pak Menteri Investasi. Demikian teman-teman update terakhir dari kami dan insya Allah kita ketemu di Jakarta. Terima kasih, sehat selalu.